wabarakatuh, Bapak Ibu guru-guru yang hebat yang bergabung di kelas webinar Rais Darwono Ilham. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa Bapak Manzur SPD. Beliau adalah salah satu Microsoft Educator Fellow di Indonesia. Pengalaman beliau ini sudah melanglang buana dari hampir di seluruh pelosok Indonesia. Sampai-sampai beliau berapa kali mengikuti event Microsoft di luar negeri. Banyak pengalaman beliau yang bisa menjadi penyemangat buat kita. Beliau juga seperti guru biasa seperti kita, tapi karena ketekutannya untuk menggeluti Microsoft ini sehingga beliau sudah bisa melanglang ke buana sampai ke negeri orang. Hari ini Pak Mansur kami ingin materinya itu adalah Microsoft OneDrive, kemudian mungkin dengan Office Online tambah dengan OneNote, itu yang teman-teman yang masih ya, dan tidak menutup kemungkinan banyak materi-materi lain yang mungkin akan ditanyakan oleh teman-teman karena jarang-jarang loh kita kedatangan tamu yang khusus dari Microsoft ini. Saya kira demikian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya silakan pada Bapak Mansur untuk lebih perkenalkan dirinya, kemudian menyanyikan materi sesuai dengan apa yang telah diharapkan peserta. Kepada Pak Mansur kami silahkan. Oke, terima kasih Pak Rais dan timnya beserta Bapak Ibu guru hebat di Sulawesi Tengah, karena menurut informasi dari peserta ini tersebar di beberapa kabupaten, bahkan ada yang dari provinsi. Tadi sudah diperkenalkan, tapi itu sangat berlebihan. Saya hanya guru biasa Bapak Ibu, cuma hanya mungkin persoalan waktu sehingga saya dulu mengetahui materi ini. Kuncinya adalah jika Bapak ingin betul-betul menggeluti apa yang diperoleh ilmu ini, maka silakan tidak usah dicampur-campur yang lain. Bukan bahwa ini adalah promosi. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sudah sebagai seorang guru, fitur dari Office 365 saja itu kalau Bapak Ibu sudah kuasai sudah sangat lumayan. Jangankan semua fiturnya, Microsoft Teams saja kalau Bapak Ibu sudah kuasai itu sudah bukan berarti kuasai semuanya, tapi maksud saya adalah kalau sudah menerapkan Microsoft Teams dalam pembelajaran, itu sudah ada perubahan Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap bahwa setelah pelatihan ini, itu tidak sampai di sini saja, tetapi tetap Bapak Ibu akan melakukan kegiatan-kegiatan serupa. Jadi, sekalian informasi bahwa di pembukaan saja kemarin kita Microsoft Teams itu, alhamdulillah, itu 260.000 hadir. Ya, 260.000 hadir itu dengan menggunakan Microsoft Teams. Jadi kita di sini pelatihan Bapak Ibu, peserta kemarin kalau di Pak Rais itu kita mau cari trainer itu jumlahnya 6.000 lebih, 6.800. Nah, dari 6.800 itu yang lulus itu akan mendefinisikan minimal 20 orang. Nah, sekarang satu provinsi saja, satu kelas itu bisa sampai 1.000-an pesertanya. Jadi kita memang ada ratusan ribu peserta guru, dosen, widyasuara di seluruh Indonesia kami latih. Baik Bapak Ibu, supaya cepat kita masuk ke OneDrive saja dulu. Ya, OneDrive ya. Jadi OneDrive itu Bapak Ibu fungsinya adalah penyimpanan data. Penyimpanan data itu di cloud, bukan lagi di komputer kita Bapak Ibu. Jadi data yang kita sudah simpan di OneDrive itu kita bisa buka kapan dan di mana saja. Kalau laptop kita rusak, nah data itu sudah ada disimpan di OneDrive, maka data kita tetap aman Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua adalah kapasitas penyimpanannya itu 1 tera, 5 tera sorry. 5 tera. Mungkin pada saat buka akunnya itu akan tertera 1 tera, tapi itu bisa diupdate Bapak Ibu menjadi 5 tera. Jadi bayangkan kalau 5 terabyte penyimpanannya, 1 tera saja itu sudah banyak sekali data kalau satu guru. Nah, kecuali kalau penggemar video film-film Korea, ya kita lebih banyak lagi. Oke Bapak Ibu. Nah, yang pertama saya langsung share screen saja.
Saya langsung share screen saja di sini Bapak Ibu. Saya masuknya di portalnya. Jadi yang saya mau berikan hari ini adalah bagaimana kita menyimpan data di OneDrive dan bagaimana kita berbagi file ke orang lain maksudnya. Jadi pertama Bapak Ibu ini, boleh langsung praktek, boleh disimak karena juga kayaknya direkam. Nanti ada juga video tutorial saya tentang OneDrive. Nanti saya akan bagikan channel saya untuk dibagi di kelasnya Pak Rais. Ada beberapa item di situ. Nah, baik Bapak Ibu, yang pertama adalah kita pilih dulu ini. Kita pilih OneDrive, ini Bapak Ibu. Kita pilihnya OneDrive dulu. Ini OneDrive. Nah, kita pilih OneDrive. Kalau pertama kali Bapak Ibu buka OneDrive, itu isinya kosong. Itu di sini kosong Bapak Ibu. Sini kosong. Tapi karena saya sudah banyak, jadi itu sudah ada isinya. Nah, kalau pertama buka biasanya ada gambar gembok di bawah, itu harus diklik di situ Bapak Ibu sehingga bisa masuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita menyimpan data di OneDrive? Sama dengan ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita buat dulu foldernya. Contoh ini Bapak Ibu. Ini folder. Jadi kita klik yang di sini. Baru pilih yang ini. Jadi klik dulu tanda panah kecilnya. Baru pilih folder. Kayaknya ini ada ribut ini. Ya. Oke. Dimatikan saja mic dulu. Oke, sudah. Sebelangi. Jadi kalau kita pertama sekali harus membuat folder. Kenapa ada folder? Supaya data kita itu tersimpan dengan baik Bapak Ibu. Artinya kita cepat, kalau dicampur-campur semua tidak ada foldernya seperti ini, nanti akan kita kesulitan mencari. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sama kalau di komputer kita, di drive kita, tidak ada manajemen file kita, maka kita akan sulit mencarinya. Jadi ini folder, baru nama foldernya. Mungkin di sini diseminasi kelas toli-toli. Nah, ini diseminasi kelas toli-toli Bapak Ibu. Nah, kita langsung klik buat. Nah, setelah itu langsung kita cari di bawah foldernya, apakah sudah masuk atau belum. Biasanya ada di bawah. Ini Bapak Ibu, ini sudah ada. Foldernya namanya diseminasi kelas toli-toli. Nah, semua folder yang kita mau isi itu harus kita klik dulu Bapak Ibu. Nah, kita klik di sini. Ini kan masih kosong. Ini kosong Bapak Ibu. Tidak ada isinya karena memang kita belum isi. Nah, cara mengisi bagaimana? Ada dua cara. Bisa buka folder kita dulu, baru tarik filenya ke sini. Tapi biasanya orang tidak biasa menarik-tarik file, bisa langsung sini Bapak Ibu. Unggah sini. Ini kita pilih upload atau unggah. Baru ada dua pilihan. Mau pilih file, mau pilih folder. Jadi boleh Bapak Ibu, sekalian foldernya bisa, tetapi tolong dicatat dulu. Apakah folder itu adalah folder yang ada foldernya, kemudian ada lagi foldernya, kalau ada foldernya, itu bisa, tapi agak lama prosesnya Bapak Ibu. Kalau jaringan kita tidak terlalu kencang, itu agak biasa lama. Nah, kalau pengalaman saya kalau ada yang begitu, nanti mungkin ada kegiatan, biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan di hotel kan dapat gratis internetnya, ya baru kita upload. Nah, hari ini saya mau hanya berlatih Bapak Ibu untuk file dulu. Kita cari file dulu, kita klik file, baru nanti di sini disuruh mencari file. File apa itu Bapak Ibu? Nah, tergantung. Tinggal Bapak Ibu tinggal cari file apa yang kita mau kirim. Saya mau kirimkan nanti ini tentang apalah.
tentang sembarang saja Bapak Ibu. Saja saya pilih saat nanti saya bagikan juga, sekalian saya bagikan tentang Microsoft Teams. Ini Bapak Ibu. Nanti saya bagikan ini. Ini satu filenya masuk Bapak Ibu. Bisa langsung beberapa file. Ini sudah ada Bapak Ibu. Berarti kalau sudah begini sudah masuk. Boleh beberapa sekaligus, kan baru satu tadi. Boleh sekaligus Bapak Ibu, mungkin gambar, bisa masukkan gambar ke sini. Ini ada gambar, tinggal kita klik ini. Ini ada 4. Itu cepat Bapak Ibu, tergantung dari besar kapasitas filenya. Nah, itu sudah. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada 4 file. Nah, itu cara untuk memasukkan file atau data di OneDrive kita. Bisa mungkin langsung tanya jawab Pak Rais atau mau lanjut? Bagaimana peserta? Ya, biasanya saya begitu. Satu item dulu, kalau ada bertanya silakan langsung tanyakan. Bagus begitu. Ya, oke. Silakan dibuka kesempatan bagi peserta. Ya, bisa menyimak dulu atau langsung bertanya. Ya, bisa angkat tangan. Kayaknya masih terkesima. Lanjut dulu Pak Mansur, dilanjut dulu Pak. Oke. Ada pesan alam itu, angkat tangan. Itu. Ada Pak Samsul Alam, angkat tangan. Silakan Pak Samsul Alam. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Yang saya mau tanyakan ini Pak mengenai keamanan file-filenya kita di OneDrive itu bagaimana tingkat keamanannya? Oke Pak, untuk tingkat keamanan langsung saya jawab. Itu Microsoft sudah menyewa ini bagian pertahanan data itu tidak bisa, artinya sampai sekarang belum, namanya Microsoft itu Pak tidak mudah untuk dibobol datanya selama akun Bapak itu aman. Artinya kalau akunnya itu diberikan ke orang lain atau mengetahui sandinya itu bisa dibuka Pak. Tapi selama Bapak yang mengetahui, seolah aman. Kalau kita sebagai admin tidak bisa melihat passwordnya Bapak, hanya bisa mereset. Umpamanya Pak Samsul Alam lupa sandi akun guru petiknya, passwordnya. Harus kami langsung cek di sini, langsung kami reset, langsung kirim. Nah, setelah dikirim password barunya, Bapak harus ganti lagi. Nah, seperti itu Pak. Bahkan itu ada bisa kita setting Pak. Pada saat kita login itu ada verifikasi masuk SMS dulu. Tapi itu memang agak sulit karena setiap ada SMS itu kuota kita atau data kita berkurang. Karena jadi akan orang tidak bisa, walaupun diketahui sandi kita, tetapi tetap dia harus ada konfirmasi SMS dulu, baru dia bisa masuk. Ada kode dikirim lewat SMS. Jadi biar kita berikan data itu, password itu diberikan ke orang lain, tapi pada saat dimasukkan itu dia klik login, maka dia langsung ada verifikasi SMS. Seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Oke sip. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut ya. Lanjut silakan Pak. Oke sip. Yang berikutnya adalah bagaimana kita berbaik ke orang. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Kita berbaik ke orang itu biasanya ada guru di Toli-Toli mau berkolaborasi dengan saya di sini di Sulawesi Selatan. Saya mau minta, kita guru meminta perangkat atau apa. Jadi nggak usah pakai alasan banyak. Aduh kita jauh begini dan sebagainya. Tinggal kirim linknya. Tidak perlu pakai email karena kalau pakai email agak susah lagi. Langsung kirim ke WA saja atau di media sosial lainnya. Itu langsung bisa dibuka. Nah, caranya Bapak Ibu, tinggal kita pilih dulu file yang kita mau kirim. Contoh, saya mau kirim file ini Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu ambil ini tutorial atau modul tentang Microsoft Teams. Nah, contoh ini saya tinggal kita klik di depannya Bapak Ibu. Ini ada. Dan tinggal klik ini. Nah, maka di atas itu langsung ada
menu yang berubah ini Bapak Ibu. Coba Bapak lihat, ini ada buka, bagikan, salin tautan, unduh dan sebagainya kalau kita mau download. Nah itu Bapak Ibu. Jadi setiap kita klik, kalau saya hilangkan ini, menu di atas itu berubah. Bagikan, ada bagikan. Ada apa? Yang lain tidak ada Bapak Ibu. Beda kalau ini. Nah ada salin tautan. Nah kita langsung bagikan Bapak Ibu. Kita klik bagikan. Nah, di sini harus hati-hati Bapak Ibu di panah kecil ini. Sorry. Harus nih. Tapi tidak ada tautan atau link itu ke orang lain tanpa dia punya akun, dia bisa buka. Contoh yang tidak ikut pelatihan ini, Bapak Ibu mau bagikan file ke teman. Bapak mau bagikan file ke teman. Nah, ini yang dipilih Bapak Ibu. Ini yang dipilih. Yang dipilih sehingga nanti bisa dia buka file kita. Kalau yang ini hanya yang ada akun guru inovatifnya Bapak Ibu. Hanya yang ada akun guru inovatifnya. Kalau ini adalah orang-orang yang tertentu Bapak Ibu. Sama dengan ini orang-orang tertentu juga. Nah, biasanya itu orang pilih ini dengan yang di atas. Saya pilihnya yang ini Bapak Ibu karena semuanya pakai akun guru inovatif. Nah, yang berikutnya adalah yang ini. Itu bisa lagi diatur bahwa file yang dikirim itu orang lain bisa mengeditnya. Nah, harus dicentang di sini. Biasanya kan ada teman minta dong matematikamu. Mau di apa? Mau di apa namanya? Mau referensi. Minta dulu PTK-nya. Jadi kalau mau diedit, ya harus dicentang Bapak Ibu. Nah, saya centang ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengedit file itu. Nah, setelah itu baru terapkan. Nah, kalau sudah diterapkan Bapak Ibu, akan muncul lagi begini. Kalau mau kirim ke lewat emailnya orang, link itu akan masuk di emailnya, langsung tuliskan saja nama di sini Bapak Ibu. Contoh ya, saya tulis saja Rais. Dia muncul semua Rais di sini. Rais. Nah, berarti tidak sambungan. Rais. Nah ini ada muncul. Jadi hebatnya ini tidak harus kita hafal emailnya orang, cukup namanya saja kita ketik, maka dia langsung muncul di sini Bapak Ibu. Nah itu. Atau kalau mau dikirim secara umum, yang dimaksud umum adalah link saja diberikan, tinggal kita klik ini Bapak Ibu. Sorry. Tinggal klik yang ini. Salin tautan. Nah, salin tautan, maka nanti akan muncul linknya di sini Bapak Ibu. Tinggal kita klik ini. Tinggal kita pilih ini. Baru kita copy paste di mana? Boleh di WA orang, boleh di grupnya orang, atau saya di sini Bapak Ibu, chat room sini. Kayaknya belum pernah pakai ya. Ya, saya simpan di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kliknya yang ini, klik yang ini, nanti akan terbuka ini Bapak Ibu. Ini, nah, tinggal ambil di situ. Nah, selesailah 2 item. Cara menyimpan data di OneDrive, kemudian cara berbagi file ke orang lain. Nah, itu nanti akan dihubungkan dengan kolaborasi juga. Nanti itu saya dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Linknya bisa diperpendek. Kalau tidak mau perpendek boleh juga, karena ini kayak langsung diklik saja, nggak perlu diperpendek. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Silakan. Ada lagi? Mau langsung tanya jawab boleh. Dengan 2 poin lagi, menyimpan file, menyimpan data,
Apa namanya tadi? Ayo, ya. Teman-teman silakan, ada yang bertanya? Kita tanya ke sumber langsungnya ini. Langsung ke sumbernya. Ayo Bapak Ibu. Rupanya mereka masih terkesima dengan penelitiannya Bapak. Kalau ada yang praktek, kalian praktek. Biasanya Pak Sam yang praktek itu, Pak. Oh, bahasanya praktek ya. Saya Pak, lagi langsung praktek. Oh, oke. Kalau ada kendala langsung saja Bapak Ibu. Alhamdulillah belum dapat, beneran tidak dapat. Oh, belum. Alhamdulillah pasti aman itu. Bagaimana teman-teman? Kita lanjut lagi. Oke. Lanjut. Itu ada Pak. Silakan Pak. Ibu siapa? Usahanya. Oh, silakan Ibu Sania. Ini Paman Sri Kalaka, ini bendahara MGMP Matematika Tol ini. Wah, hebat itu. Aku ditulis sudah ada dalam tulis. Oke, lanjut. Silakan. Ini saya langsung praktek, tapi giliran mau buat filenya bagaimana caranya Pak? Kendala Pak. Mau buat filenya? Cara membuat filenya saya sudah coba buka langsung di laptop, tapi yang di atasnya menunya bahasa Inggris, makanya bingung. Cuma di sini ada upload apa semua ini. Oh gitu. Saya akan diganti bahasa Indonesia Pak. Bisa Bu, bisa. Kalau mau ganti bahasa Indonesia, masuknya di sini. Pengaturan, kemudian, bukan di sini. Di sini ada bahasa di sini. Kata sandi, ini bahasa Bu, bahasa dan zona. Ini, lihat saya. Apa? Di sini ada Indonesia. Mau pilih bahasa Inggris juga boleh sini. Ini ada bahasa sini. Ini Bapak Ibu. Tinggal pilih bahasanya di sini. Setelah itu Bapak Ibu nanti langsung ini sudah bahasa. Kemudian zona waktu, format tanggal, baru simpan Bapak Ibu. Jangan lupa disimpan. Kalau sudah simpan, refresh ini biasanya langsung terganti tuh. Kalau belum terganti, dicoba lagi. Di situ saja anunya, apa namanya? Pengaturannya. Kalau di sini tadi upload, jadi tinggal ini kan unggah. Kalau bahasa di komputer mungkin upload. Kalau ini new. Kalau ini share, langsung pilih saja. Lihat saja posisinya. 2 dari kiri. Nah, itu sudah unggah itu. Oke. Nanti didamping lagi Ibu Sania pakai di MGMP Pak Mas. Saya damping itu. Boleh buat saja jadwal di MGMP supaya pakai aku MGMP buat jadwal. Nanti kami bimbing Bapak Ibu. Aman itu. Selama. Tapi minggu-minggu ini jangan dulu karena saya minggu ini betul-betul tahu melayani beberapa kelas di seluruh Indonesia ini. OneRep sudah, itu saja Bapak Ibu OneRep. Satu hal di OneRep saya memberikan, tapi tidak saya sarankan. Tapi kalau mau pakai juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Ada namanya ini. Sinkronisasi. Jadi kalau Bapak nanti sinkronkan dengan laptopnya, itu Bapak Ibu bisa bekerja offline di komputernya. Nanti ada jaringan, maka dia otomatis masuk data kita ke sini.
Cuma ada beberapa kalau ini ada satu OneDrive saya, ini OneDrive ini. Kalau pakai Windows 10 nanti akan ada dua. Ini namanya bawaan Windows 10. Oh ini. Jadi ini data-datanya Bapak Ibu, data-datanya ini. Kelemahannya apa Bapak Ibu? Kalau tidak kuat proteksi kita, apalagi kalau laptop kita tidak pakai kata sandi, langsung saja orang buka tanpa pengetahuan kita, itu lebih semua data-data kita yang simpan di OneDrive itu akan tidak di Bapak Ibu. Nah ini seperti ini. Nah ini. Kalau kita atau orang curi komputer kita, itu, jadi kalau saya hapus semua ini, maka di OneDrive juga akan terhapus semua Bapak Ibu. Nah itu kekurangannya. Kemudian kedua adalah kalau kita sinkronkan di sini adalah dia menggunakan juga space di komputer kita. Nah, dia menggunakan space. Artinya semakin banyak data kita simpan di sini, maka juga semakin besar kapasitas yang digunakan di komputer kita. Nah, kita kan mau agar data kita aman. Makanya disimpan di OneDrive, bukan disimpan di laptop. Jadi kalau data-data ini Bapak Ibu atau dicuri orang komputer kita, maka komputer kita komputer kita dicuri orang, tapi datanya masih aman, ada sama kita. Kalau sudah disimpan di OneDrive. Nah, yang kedua adalah saya mau sampaikan di OneDrive adalah kalau bisa saya sarankan Bapak Ibu download aplikasinya di Play Store. Sehingga kalau mau membuka data-data kita di tidak perlu buka laptop, cukup buka HP kita, kemudian drive-nya. Nah, maka itu semua data di laptop di OneDrive kita itu akan sama dengan di HP kita. HP kita juga tidak akan berat dengan data, karena memang tidak disimpan di HP kita, tapi disimpan di OneDrive kita Bapak Ibu. Nah itu aplikasi sangat cocok Bapak Ibu, dan setelah Bapak Ibu nanti download di Play Store, nanti login dengan akun Giro Inovatifnya, itu langsung bisa Bapak Ibu. Isinya sama. Jadi kalau foto-foto di handphone Bapak Ibu, silakan upload di OneDrive di handphonenya. Jadi biar tidak terlalu banyak makan tempat di handphone Bapak Ibu. Itu saja mungkin Pak Rais di OneDrive. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita lanjut ke office online-nya. Sedikit mungkin Pak Mansur, Pak Iman nih. Sedikit Pak mau bertanya Pak. Ya, silakan Pak Iman. Pak Sabtu ke saya dulu nih. Pak Iman silakan. Oh iya. Terima kasih banyak Pak, salam kenal. Pak, yang saya mau tanyakan ini masalah sinkronisasi menggabungkan file OneDrive itu ke komputer atau ke laptop. Mau saya tanyakan gini, apakah bisa kita mensinkronkan beberapa laptop di OneDrive ke beberapa laptop Pak? Terima kasih. Oke. Oke, sejak Pak, bisa Pak, jadi bisa. Jadi artinya kan ini Office 365 itu tujuannya semua bisa kita akses kapan dan di mana saja serta pakai device apapun. Artinya mau pakai HP, mau pakai tablet, mau pakai laptop. Nah, satu akun kita Bapak Ibu, umpamanya kita ada komputer di sekolah satu, kemudian ada komputer laptop pribadi kita di rumah. Nah, silakan sinkronkan atau gunakan akun Bapak di PC di sekolah dengan laptop di rumah. Itu bisa Pak. Itu bisa di satu akun, bisa di beberapa device. Bisa Pak. Pak Mansur, maksudnya begini Pak. Apakah bisa kita melakukan sinkronisasi ke laptop lain tanpa kita membuka akun, cukup menggunakan ID Windows kita?
Windows ke laptop yang kita mau sinkronkan itu maksud saya Pak. Apa bisa seperti itu? Ataukah memang kita hanya bisa mensinkronkan OneDrive itu ketika kita buka akun di laptop yang mana kita mau buka gitu Pak. Terima kasih. Oke Pak, bisa Pak, bisa. Jadi contoh, kan begini Pak, Bapak nanti kan saya punya 2 laptop dan dua-duanya saya sudah sinkronkan dengan akun yang sama Pak. Jadi tanpa saya harus membuka, pokoknya di laptop yang satu itu apa istilahnya? Semuanya sudah saya sinkronkan Pak. Jadi bisa, walaupun kita tidak login di komputer satu, itu bisa Pak. Yang penting kita sudah sinkronkan, tapi awalnya memang harus kita login dulu, baru kita sinkronkan. Kalau sudah sinkronkan, keluar saja dari akun itu, boleh Pak. Bahkan kalau Bapak punya 2 atau 3 akun, 3 akun itu bisa langsung disinkronkan di satu komputer, bisa Pak. Sudah ini mukanya semua cerah-cerah semua ini, menatap saya atau mana ini? Saya kaget sih. Terpesona Pak, memenangi. Saya sampai saya apa namanya? Sudah tidak fokus saya kalau begini nih. Lanjut ya. Oke. Lanjut Pak. Kita ke Office Online Bapak Ibu. Nah, Office Online ini sangat penting kita sebagai guru. Mungkin kebanyakan di sini pesannya ada guru. Kenapa Bapak Ibu? Contoh, penggunaannya saya sering, selama saya kenal ini, saya sudah beberapa kali gunakan JMGMP, terutama JMGMP. Contoh Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering membuat soal bersama di sekolah atau di kabupaten lah. Soal bersama kan, kalau kita buat soal bersama, itu kita akan dikumpul di satu tempat untuk menulis soal. Sudah dibagi-bagi, umpamanya ada 10 tim pembuat soal, sudah dibagi-bagi. Si A nomor 1 sampai 3, si B nomor 4 sampai 6, si C dan seterusnya Bapak Ibu. Masing-masing kita membuat tugas itu dengan menuliskan soalnya, baru kita kumpul ke satu tempat, mungkin sekretaris. Dikumpul pakai flash disk. Bayangkan kalau 10 orang menulis soal kemudian dikumpul dengan menggunakan flash disk yang berbeda 10 flash disk. Kemudian sekretaris lagi menggabungkan nomor-nomor soal itu, lalu diedit lagi, maka akan memakan waktu yang banyak Bapak Ibu. Akan memakan waktu yang banyak sehingga sehingga efisiensi waktu kita itu akan banyak digunakan Bapak Ibu. Pertama, kita datang di tempat bersama-sama. Kemudian kita bekerja juga terlalu formal. Nah, kalau dengan ini Bapak Ibu, nanti kita akan praktek kalau mau coba. Kalau ini tinggal kita bagikan linknya, kemudian masing-masing bekerja di mana saja, mungkin di rumahnya atau di mana saja. Maka dalam satu file dokumen bank soal itu sudah satu file Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan lihat, nanti akan bisa praktek Bapak Ibu, masing-masing menulis. Nanti kita mungkin nanti di layar akan kelihatan semua siapa-siapa yang menulis. Nah, kita langsung praktek Bapak Ibu. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya itu adalah, nggak fokus saya kalau ini. Cara membuatnya dulu lagi Bapak Ibu. Nanti 3 roti Pak. Betul lah. Tarik nafas Pak, tarik nafas dalam-dalam Pak Mansur. Iya, soalnya senyum-senyum terus lah. Oke, baik Bapak Ibu, jadi sudah terbiasa. Kita klik di sini Bapak Ibu, kita klik di sini, baru kita pilih terserah mau pakai Word atau Excel atau PowerPoint. Itu cara pertama dulu Bapak Ibu. Cara pertama dulu ini, nah, kita klik dulu Word-nya. Setelah terbuka Bapak Ibu, tinggal kita menuliskan, mungkin ini satu orang saja yang bekerja ya. Nanti maksudnya kalau di ini kita anggap bahwa soal, tinggal sekretaris atau ketua panitia yang membuat ini. Nanti setelah itu dibagikan ke orang lain. Nah, mungkin di sini adalah
Kita buat dulu kopnya dulu, mungkin kopnya ulangan semester mata pelajaran hari, tanggal, kemudian waktu. Nanti ini Bapak Ibu, nanti ini ada tugasnya, mungkin ketua panitia yang punya tugas Bapak Ibu ini. Ini nanti saya persingkat saja, ini nanti Bapak Ibu tinggal modelkan ini. Ya. Tetapi dengan catatan itu sudah diatur orang-orang yang akan mengisi secara online Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau tidak diatur, bisa-bisa setelah saya kirim linknya ini, maka semuanya menulis nomor 1. Kan tabrakan nanti Bapak Ibu. Contoh 1, 2, ya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin atau saya ganti lah ini. Biodata beserta diseminasi. Nanti Bapak Ibu tuliskan semua namanya di sini. Kalau nanti ada kursornya orang kelihatan, nanti Bapak Ibu jangan menulis di situ. Contoh ya. Nah ini sudah ada contoh soal begini. Nanti bagaimana? Ya tidak ada istilah disimpan Bapak Ibu. Kalau mau memberikan nama filenya di sini Bapak Ibu. Sini. Tidak ada istilah klik save baru apa namanya ini. Tinggal diklik ini baru ada tulisan seperti ini Bapak Ibu. Biodata. Peserta. Tinggalnya di mana? Ini kan sudah ada di sini. Tinggalnya di lokasi sini Bapak Ibu. Oke, sudah masuk di situ datanya. Ini sudah ada. Ini langsung otomatis masuk di OneDrive kita tadi tanpa kita unggah ke sini. Ini sudah otomatis Bapak Ibu. Nah, kita tinggal klik ini baru sudah ini. Setelah itu Bapak Ibu, bagaimana cara sehingga orang lain bisa mengedit di sini? Nah, di sini kita bagikan. Kita pilih ini Bapak Ibu, bagikan. Kita pilih bagikan. Sama tadi waktu OneDrive itu. Ini kita pilih ini sama tadi Bapak Ibu. Kita pilih ini. Kemudian hanya organisasi, baru disingkat. Kalau tidak disingkat, maka orang lain tidak bisa mengetik Bapak Ibu. Nah ini baru kita terapkan, kirim saling linknya. Selesai. Saya cek di sini. Mudah-mudahan nanti bisa ada yang mengetik. Ini sudah Bapak Ibu nanti. Ini silakan Bapak Ibu klik yang di sini. Pakai handphone, kalau pakai handphone itu harus ada aplikasi Office-nya. Tapi kalau pakai laptop tinggal klik saja. Baru Bapak Ibu isi, kita lihat apakah di sini berubah atau tidak nanti Bapak Ibu. Nah, silakan 5 menit saja dulu karena masih ada Office online yang saya berikan. Bapak Ibu mengisi datanya. Ini sudah ada. Samsu Alam sudah bergabung. Sudah banyak. Silakan mengerti ini. Pak, saya atur ya. Pak Samsu Alam menulis nomor 1. Darwono menulis nomor 2. Pak Budiman di nomor 3. Coba Bapak Ibu. Ketik nama saja atau sembarang sih Bapak Ibu. Ini sudah ada. Jadi akan tertarik bahwa ini yang menulis. Ini Bapak Ibu. Kelihatan di sini. Samsu Alam. Siapa lagi di sini nanti? Ini Darwono di nomor 7. Ini sudah ada. Itu orang tidak bisa bohong Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu mengetik di komputernya, tetapi dia tulisannya langsung di komputer saya di sini. Itu artinya kalau kita sebagai ketua panitia, kita tinggal ini Bapak Ibu memantau perkembangan. Ini sudah masuk soalnya, ini yang belum. Nah, dan file ini akan secara otomatis masuk ke OneDrive-nya Bapak Ibu yang menulis ini. Budiman.
Siapa lagi? Baru 2 orang yang bergabung bisa. Pak Budiman kursornya ada di dekat diseminasi. Mungkin dia mau edit ini. Akan kelihatan itu Bapak Ibu. Tidak bisa orang bohong. Itu mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Saya Pak Nurwahida. Ya silakan Bu Nurwahida. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang saya mau tanya Pak, ini kan kebetulan juga saya sudah sementara membuat soal ini. Bagaimana bisa enggak Pak kalau seumpama sudah ada soal kita di komputer, kemudian kita mau langsung copy paste saja di OneDrive ini. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Pertanyaan yang bagus, Bu. Jadi tadi cara pertama kita membuat langsung di sini. Cara kedua itu jadi pertanyaan itu jawabannya adalah bisa. Caranya bagaimana? Caranya ini tinggal buka OneDrive kita, Bapak Ibu, kemudian klik ini unggah, kemudian file, sama tadi silakan cari filenya yang soalnya tadi. Saya buka soal 1 mungkin. Contoh 2 Bu ya. Ini sudah ada. Dari sini kita bagikan seperti tadi pertama di OneDrive. Dari sini Bapak ini kan ada belangko soal. Tinggal kita klik ini, baru klik bagikan, baru pilih yang jangan lupa Bapak Ibu ya, diizinkan untuk mengedit. Diizinkan untuk mengedit Bapak Ibu. Ini organisasi, baru kita terapkan, baru kita kirim ini, kita salin, baru masukkan ke sini. Itu bisa langsung. Ini Bapak Ibu. Coba Ibu siapa tadi itu. Seperti itu Bu. Jadi itu cara kedua. Jadi bisa kalau sudah ada bahan soal kita, itu bisa kita langsung upload, kita mau bagikan ke orang. Tapi ini kan tujuannya tadi adalah masih kosong. Kita mau kolaborasi ke orang lain. Bisa juga kalau sudah ada soalnya tinggal mau diedit oleh orang lain, bantu untuk diedit, itu bisa saja Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi kalau diklik ini soalnya ini, diklik linknya ini, maka akan terbuka nanti. Silakan, seperti itu Pak, Bu. Pak, izin Pak bertanya Pak. Oke Pak, langsung. Lanjut Pak. Ya, ini Pak saya mau tanyakan. Kan tadi kita dibagikan apa semacam lembar kerja bersama di itu tadi mengisi nama. Di sudut bagian kanan atas itu ada share. Nah, apakah anggota yang sudah digabungkan tadi bisa men-share kembali apa yang dikerja tadi ke orang lain, Pak? Terima kasih. Oke, kita masuk ke sini. Pak Budi ada yang aktif benarnya. Ya, oke. Ini Bapak Ibu, itu file yang di sini, yang ini ya. Maksudnya Pak Budiman ini. Ini ya Pak Budiman, yang ini Pak. Iya Pak. Bisa Pak. Jadi kan kalau kita membuat hal sama kan tadi Bapak, ini bisa langsung bagikan. Jadi kalau muncul, itu Bapak bisa bagikan orang lain. Kepada semua orang yang bukan anggota yang sudah dipilih oleh sekretaris atau panitia begitu Pak? Boleh Pak. Bahkan yang tidak punya akun juga bisa dengan catatan tadi itu. Dengan catatan pada saat ini Bapak Ibu, ini nanti pilihnya yang ini.
Kalau dia belum punya akun yang ini. Nah ini Pak. Seperti itu Pak. Bisa Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Petunjuknya Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya mau ke Office PowerPoint karena ada satu fitur yang baru ini Bapak Ibu di PowerPoint. Sama tadi isinya. Saya masuknya di sini saja Bapak Ibu. Bisa langsung di sini. Jadi sekarang ada fitur PowerPoint itu kita bisa persentase PowerPoint itu dengan online. Nah ini Bapak Ibu. Nanti kalau yang punya handphone itu bisa saya cari satu file saja di sini. Mungkin ini Bapak Ibu. Nah, reproduksi manusia. Oke. Oh, udah bisa ini. Ini Bapak Ibu. Ini filenya orang tidak bisa karena tidak diberikan saya ini. Saya buka satu PowerPoint saya. Bisa Bapak Ibu. Nah, saya mau berikan satu Bapak Ibu. Ini adalah fitur terbaru dari Office 365. Bapak Ibu, kalau ada file PowerPoint persentase Bapak Ibu, nah mau ditayangkan secara live, secara langsung Bapak Ibu, itu bisa tanpa aplikasi, hanya dengan internet saja, itu Bapak Ibu bisa langsung melihat persentase saya. Dan untuk Bapak Ibu, caranya bagaimana? Caranya tadi adalah masuk ke PowerPoint, yang ini Bapak Ibu, masuk ke PowerPoint ini, atau bisa langsung buka PowerPoint di OneDrive kita. Jadi ceritanya adalah ini online, jadi bisa dulu disimpan di OneDrive, baru kita buka filenya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu terbuka, maka yang dilakukan adalah karena kita mau presentasi online, Bapak Ibu pilih yang ini. Pilih yang slideshow-nya ini. Bapak Ibu pilih yang ini, slideshow, baru pilih di sini. Nah, nanti ini dulu. Artinya semua orang tanpa akun itu bisa dia melihat. Kalau ini hanya orang organisasi saja, artinya hanya dalam guru inovatif. Jadi kalau saya biasanya pilih yang ini, kita pilih yang ini Bapak Ibu, sehingga orang biar tidak punya akun Office 365 itu bisa juga buka. Jadi kita pilih ini dulu Bapak Ibu, kita pilih ini, saya berhenti dulu, ulangi, pilih yang di bawah ini, setelah itu pilih yang ini. Nah, maka nanti akan muncul ada kode Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ketik di handphonenya yang ini ya. Yang ini. Buka browsernya atau di laptopnya juga bisa Bapak Ibu. ppt.ms/9j7mfxnc. Nah, kita praktek Bapak Ibu, karena ini adalah fitur terbaru. Nah, ini kalau sudah Bapak Ibu bisa share di Facebook, sehingga setiap orang yang buka link ini, maka dia bisa melihat kita persentase Bapak Ibu. Nah, tidak perlu lagi pakai di ruangan besar, kita mau persentase. Nah, ini. Silakan itu. Sorry. Nah, ini. Kita
lihat dulu, saya mulai dulu apakah sudah ada yang bergabung. Ya. Ini akan nanti Bapak Ibu langsung masuk saja di browsernya. Keuntungannya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu nanti bisa di slide ini kan kalau di PowerPoint orang persentase kita tidak bisa mundur-mundur. Kalau ini masih bisa Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Ini bisa. Ada yang sudah bergabung Bapak Ibu? Kodenya Pak, kodenya. Kodenya tadi Pak Mansur. Oh, sorry. Oke, sabar. Ini sorry yang di atas. Sorry. Kodenya itu ada di bagian atas ini Bapak Ibu. Sorry. Oops. Oh. Ini PPT ini Bapak Ibu. Tampilan J7 MF XNC. Nanti saya copy di meeting chatnya, room chatnya. Sudah ditulis Bapak Ibu? Oke ya. Saya cek dulu. Yang bergabung sudah ada 3 orang. Ini ada 3 orang Bapak Ibu. Ini ada sudah 3 orang yang gabung. Sudah 5 orang. Jadi Bapak Ibu tambah. Jadi Bapak Ibu tuh bisa geser-geser slide-nya di handphonenya atau di komputernya. Apa cara gabungnya Pak? Bagaimana? Jadi sambil langsung saja ini Bu, saya kopikan dulu saja ini. Saya kopikan dulu linknya. Kalau begitu, saya masuk ke sini. Tinggal ini aja Bapak Ibu. Tinggal klik saja linknya ini atau ditulis di browsernya. Saya ini Bapak Ibu. Ini saya sudah tuliskan di chat room. Ini bisa diambil di sini Bapak Ibu. Ada berapa orang yang gabung? Melihat persentase saya, ini sudah ada 8 orang. Nah, kalau biasanya kan kalau kita lewat tim atau webinar Bapak Ibu, kalau orang persentase PowerPoint-nya ada slide-nya, ada paparannya, itu kalau sudah lewat slide-nya kita tidak bisa lagi tidak bisa lagi melihat slide sebelumnya. Tapi kalau dengan ini kita masih bisa geser-geser slide-nya, slide keberapa yang kita mau lihat Bapak Ibu. Nah ini. Jadi ini persentasenya kalau saya cuma tidak pakai 2 komputer jadi agak ini baru karena memang baru Bapak Ibu.
Nanti kan kalau Bapak Ibu kan buka dia begini Bapak Ibu. Nah, dia kan kalau Bapak Ibu buka kan dia begini. Nah, tampilnya begini. Jadi ini sesi audiens Bapak Ibu. Nah, jadi kita di sini bisa apa namanya? Slide bisa kita maju lagi dan sebagainya Bapak Ibu. Nah di sini juga ada di sini kemudian mau transkripnya, tapi ini masih banyak seperti kalau orang ngomong bahasa Inggris maka dia tulisannya di sini ada muncul di sini Bapak Ibu running teksnya. Jadi ini Bapak Ibu. Ya, kalau banyak ini adalah apa namanya fitur terbaru, bisa langsung Bapak Ibu. Kita bisa melihat, kita bisa presentasi online dengan orang lain. Nah, orang trainer atau apa, ada PowerPoint yang kita mau sampaikan, ya silahkan simpan di OneDrive-nya. Kemudian Bapak Ibu presentasi lewat share linknya ke orang lain, maka biar orang tidak dalam ruangan itu bisa juga melihat presentasi Bapak Ibu. Itu saya perkenalkan fitur terbarunya Bapak Ibu. Saya kira cukup OneDrive, Office Online. Tugasnya nanti Pak Rais kan membuat Office Online-nya. Ya, oke, ya, online ya. Jadi intinya kan begini Bapak Ibu. Tugas itu diberikan dengan media untuk kita kolaborasi. Jadi bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Excel, bisa pakai Microsoft Word, nanti mau pakai apa. Di bawah yang sebenarnya yang lebih keren membuat beberapa seperti ini kelas Kalimantan ini, dia membuat daftar biodata peserta. Nah, jadi masing-masing dia kirimkan linknya, nanti masing-masing peserta menuliskan di sini Bapak. Ini ada judulnya, kemudian ini Pak Samsudin, nah ini sembarang-sembarang dia tulis-tulis. Nah ini, jadi sehingga semua orang bisa berkolaborasi, bisa menulis dalam PowerPoint gitu Bapak Ibu. Nah ini saya, kemudian Ibu Indra dan sebagainya. Nah itu dia mencoba membuat seperti itu. Jadi intinya tugasnya nanti itu adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Itu saja Bapak Ibu. Ada lagi? Kira cukup ya? Office oleh standar. Materi apa lagi Pak Res? Masih mau tambah? Kalau saya sih aman-aman saja. Oke, ada satu Pak materi ini Pak. Maksud ini kan kita ya kan? Terakhir hari Jumat, di hari Sabtu itu masih ada satu karena itu mengenal itu. Gimana Pak Dewono? Nanti kalau banyak sekali hari ini nanti minggu lagi. Mungkin bisa sekalian besok aja Pak, besok bisa Pak Budi, Pak Mansur. Besok habis Jumat, ya kalau saya besok habis Jumat baru kosong. Kalau sebelum Jumat masih ada kegiatan. Jamnya sama Pak, jam yang sama Pak. Boleh. Artinya kan jangan sampai Pak Mansur masih Pak kemudian ke kebetulan saya besok khutbah ke masjid.
Khotbah online Mas. Sur, nanti itu sesuai dengan OneNote itu mungkin besok. Jam yang sama, Pak. Bolehlah. Ingat saya. Aris, kalau Ya. Bom sudah ya, Bom? Bom sudah kemarin. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kalau sudah Boleh tanya, Pak? boleh. Pak. Ada Ada yang bertanya Pak. Mansur. Pak. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak Ibu Herti dari Sendiri bertanya dari COVID-19. Maksud ini apakah Ibu. Betul sekali. Ya. ya ini Bu Hertinya? Ya, Ada mikrofon di dekat situ yang aktif. Jawab. Ibu RT itu bisa. Contoh Bapak Ibu. Ibu RT guru apa? guru bahasa Inggris. Wah, sangat cocok sekali bahasa Inggris. Kalau office online itu cocok sekali bahasa Inggris, Ibu. Saya berikan ini satu. Itu bisa kita gunakan mungkin di PowerPoint lah. PowerPoint. Jadi diberikan tugas saja ke anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi mungkin judulnya di sini puisi. Jadi nanti dibagikan membuat puisi tentang apa. Kemudian siswa itu masing-masing menulis di slide sesuai dengan nomor urut absennya mungkin supaya tidak kacau. Jadi nomor karena itu membuat puisi di sini. Jadi kita tidak perlu lagi kumpul-kumpul. Satu. Kalau di bahasa Inggris materi apa yang cocok itu banyak sekali. Kalau kita mau di apa namanya di Word-nya juga, nah ini Bapak Ibu, saya berikan satu di Word-nya itu. Lalu kalau bahasa Inggris, Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. satu lagi Bapak Ibu itu kalau yang bahasa Inggris pakai yang online ini, kalau bahasa maka langsung terketik oleh ini Bapak Ibu. Ini ada menunya satu, tapi ini baru bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia belum. Ini, diktek penelitian. Jadi kalau Ibu klik ini, tandanya itu kalau sudah ini kan ada begini Bapak Ibu. Penelitian. Hello. Mantap. Jadi kalau orang asli tetap tertulis, cuma ngomong tulisannya tidak jelas karena dia tidak tahu bahasa Indonesia. Bahasa Bu. Mungkin Nah itu kan kalau pendengarannya ini juga tidak jelas pendengarannya, jadi apa namanya? Jadi itu Bapak Ibu, jadi tanpa kita mengetik dia langsung sendiri. Nah kalau sudah selesai tinggal kita klik yang ini di bawah. Nah itu sudah berhenti. Nah seperti itu Bapak Ibu. Intinya kolaborasi ini artinya kolaborasi kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Apalagi yang PowerPoint Bapak Ibu. PowerPoint itu kalau mungkin pimpinan kita, kepala sekolah kita tidak, ini pernah terjadi Bapak Ibu, ini terus terang ini, ada data diminta kepala sekolah tapi mau presentasikan, tapi
tidak satu tempat dengan kita. Jadi kita bisa menambahkan slide PowerPoint-nya itu, sementara dia persentase di atas, kita bisa menambahkan slide yang punya hanya pada saat persentase hanya 5 slide-nya. Tapi kepala sekolah atau pimpinan kita minta data lagi di satu slide itu, tambahkan di situ. Maka dia otomatis muncul di persentasenya Bapak Ibu. Yang penting dia kerja secara online. Tapi kalau di offline itu tidak bisa. Nah, seperti itu. Oke, itu saja. Iya, terima kasih Pak. Oke. Ya, sorry sudah hujan deras. Wah, hujan deras ya. Mudah-mudahan tidak terjadi banjir lagi. Pak Rais, kalau saya masih dikasih waktu sedikit, saya mau kasih oleh-oleh untuk teman-teman di Toli-Toli. Alhamdulillah. Oleh-olehnya itu adalah bagaimana membuat daftar hadir online di Microsoft Form. Mungkin biasanya Bapak Ibu masuk di kelas itu hanya mengabsen daftar hadirnya menggunakan buku mungkin, atau masih buku pakai daftar hadir yang diterbitkan di sekolah atau dibeli. Nah, kali ini saya mau daftar hadirnya yang online Bapak Ibu. Ya, hanya tentang betul ya? Ada pertanyaan kemarin tuh, ada pertanyaan mengenai itu kemarin. Kemarin itu Pak. Oke lah, saya jawab hari ini. Jadi yang bertanya sudah ada jawaban ini hari. Alhamdulillah. Ini masih ada kaitannya dengan OneDrive juga Bapak Ibu. Oke, kita langsung praktik saja 15 menit saya kira cukup itu. Kita masuknya di OneDrive Bapak Ibu. Sorry, kita ke OneDrive dulu. Buka OneDrive. Jadi nanti kalau sudah jadi, Bapak Ibu tinggal pindahkan linknya ke layar utama handphonenya. Nah, setelah masuk di kelas, tinggal klik-klik di layar utamanya itu di handphonenya, langsung masuk ke Microsoft Form-nya. Maka kita langsung bisa daftar. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Sama tadi kita buat dulu foldernya. Mungkin di sini adalah daftar hadir semester ganjil 2020 2021. Nah, seperti Bapak Ibu. Ini kita cari foldernya tadi itu yang jadi. Sorry, lewat. Oke nih. Bapak Ibu, daftar hadir. Jadi kita klik ini. Nah, ini kan masih kosong. Masih kosong. Maka kita klik lagi yang ini kembali, yang baru, new-nya. Baru kita pilih yang ini Bapak Ibu. Jadi ini ada namanya form untuk Excel. Kalau ini Excel biasa Bapak Ibu, jangan pilih ini. Jangan pilih ini, tapi yang dipilih yang di bawah ini. Form untuk Excel. Nah, kita pilih ini. Kita buat apa namanya? Mungkin ada sama tadi Bapak Ibu. Daftar hadir ganjil 2020 2021. Oke, kita buat Bapak Ibu. Nah. Jadi karena kita membuat di form Bapak Ibu. Ini sudah masuk ke sini Bapak Ibu, terbuka formnya. Nah, maka itu sama dengan materi form yang diberikan Pak Rais mungkin. Ini masih bisa kita edit kalau kita mau edit Bapak Ibu. Nah, setelah itu yang data-data yang dibutuhkan apa Bapak Ibu? Pertama adalah kita pilih tanggal. Nah, kita kan mau mengajar. Nah, sini tanggal mungkin tanggal mengajar. Tanggal berapa kita mengajar? Itu satu Bapak Ibu. Kemudian kalau kita mengajar di beberapa kelas, mungkin 3 kelas, bisa disetting juga Bapak Ibu. Kalau ini harus disetting, harus diisi. Kayaknya ini ada suara yang ini saya mute dulu ini. Oke, suara tidak jelas. Oke, tanggal mengajar.
baru Bapak Ibu nanti bisa tambahkan lagi di sini pilihan boleh pilih pilihannya kelas 9A kelas 9B, tambahkan lagi kelas 9C. Oke, tidak. Setelah ini masuk ke, nah kita tambahkan lagi. Nah, di sini yang dipilih Bapak Ibu adalah liker. Nah, ini liker. Oke, ada belum pernah pakai ini, kita pakai liker. Liker. Nah, di sini ini dituliskan Bapak Ibu. Di sini mungkin kelas 9A. Di sini ditulis keterangannya. Hadir, kemudian sin dan sakit, kemudian alpha tanpa keterangan. Ini diambil ini. Ini saja dulu Bapak Ibu, Anda hadir isi sakit alpha. Di sini Rais, Iman, Mansur, Bapak Ibu, kemudian Ani dan sebagainya Bapak Ibu. Itu saja dulu, jangan terlalu lama. Ini adalah kelas siswa kelas 9A. Lagi buat kelas 3 menulis pertanyaannya. Nah, ini Bapak Ibu. Tinggal copy pertanyaannya. Nah, tinggal edit lagi sini. Nah, 9B adalah jangan juga di copy siswa nanti beda-beda lagi. Ali, Amir, kemudian Ayu. Oke, 9B. Copy lagi Bapak Ibu. Wahida, Serti, apa lagi? Isna, Bayu. Oke. Saya kira sudah, kita cek dulu tanggal mengajar kelasnya 9A, 9B, oke 9C. Supaya ini tidak muncul semuanya nanti Bapak Ibu, contohnya kita mengajar hanya di 9A dulu, tidak muncul semuanya Bapak Ibu. Nah, caranya di sini pentingnya Bapak Ibu, ada namanya sini. Di sini kita pilih namanya pencabangan. Ini Bapak Ibu. Tambahkan pencabangan. Nah, setelah masuk ke tanggal, mau kemana? Oh, saya masuk ke saya mau masuk ke kelas. Kenapa ada pertanyaan? Oke, masuk ke kelas. Nah, masuk ke kelas. Kemudian setelah masuk ke kelas ini, saya ke ini Bapak Ibu. Ini hati-hati Bapak Ibu, nanti salah masuk. Jadi kalau saya pilih kelas 9A, saya masuknya ke kelas 9A, maka saya pilih ini Bapak Ibu. Berikutnya ke sini. Kalau 9 ke sini. Kalau 9C masuknya juga ke sini Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, kemudian di sini pencabangannya kalau dari 9A itu Bapak Ibu nanti sini cek 9A di sini akhiri formulir. Begitu pula 9B juga akhiri formulir. 9C juga adalah akhiri formulir. Nah, kita cek dulu Bapak Ibu bagaimana tampilannya, mudah-mudahan tidak salah. Kita perhatiin dulu. Nah, ini. Jadi kita tulis dulu tanggalnya.
kita ke tanggal berapa? Mungkin tanggal 13 tahun ajaran baru. Masuk di kelas berapa kita? Masuk di kelas 9A. Nah, pas kita klik 9A, maka yang muncul di sini 9A Bapak Ibu. Tidak muncul lagi 9B. Kita klik 9B, maka dia muncul siswa 9B. Kita klik 9C, maka muncul kelas 9C. Nah, contoh, kita tanggal 13 bulan 7, kita masuk ke 9A. Bagaimana caranya kita mengabsen Bapak Ibu? Tinggal kita klik saja begini. Nah, ini sakit. Nah, izin sakit. Jadi, Rais, Budiman, Mansur, Ani sudah kita absen. Baru kita kirim Bapak Ibu. Kita kirim. Nah, sudah. Itu mengajar kita pagi-pagi. Mengajar kedua bagaimana? Mengajar kedua itu saya masuknya tetap tanggal 13. Tapi masuknya di 9C. Nah, seperti ini. Kita tulis 9C baru kita kirim Bapak Ibu. Nah, sudah. Nah, bagaimana kita melihatnya? Melihatnya itu jangan di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu masuk di OneDrive-nya. Nah, di OneDrive ini sudah ada foldernya. Tadi kan tidak ada kita buat ini file. Yang ada hanya folder tadi, tapi sudah ada file di sini. Tinggal klik ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Jadi data kita ini bisa berlaku selamanya atau 1 semester Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung satu alfanya berapa, sakitnya berapa, isinya berapa. Dari komputer ini, dari aplikasi ini sudah akan jelas Bapak Ibu. Nah ini nanti. Seperti di kelas 9A. Kelas 9A itu tanggal 13 itu. Nanti 13. Rakyat, Budiman, Ansur, izin. Nanti akan terisi ke bawah terus Bapak Ibu. Ini kelas 9A. Kita cek lagi. Di sini kita supaya 2 kali. Kalau saya maunya 2 kali kita buatnya di sini sehingga push ini tidak bergeser ini. Oke Bapak Ibu, saya masuk ke sini. Saya isi 2 supaya kelihatan 2 kali Bapak Ibu. Saya isi 2 kali di tadi tanggal 13, saya 15 lagi, masuk lagi 9A. Nah, semuanya hadir. Kita klik atau tadi Rais, oke. Jadi, maka juga di otomatis Bapak Ibu di OneDrive itu akan ini sudah ada. Di otomatis Bapak Ibu. Nah, itu kelebihannya di sini Bapak Ibu sehingga nanti kita bisa menghitung Rais itu dia berapa kali hadir dalam 1 semester. Tinggal kita buatkan nanti. Kalian harus dibuatkan rumusnya di bawah Bapak Ibu. Harus dibuatkan pakai Excel. Hadirnya berapa, sakitnya berapa, kemudian izin berapa. Saya kira ini sudah terbiasa kalau yang Excelnya. Nah, tinggal kita buat rumusnya countif sebenarnya ya. Countif berapa? Ini sampai dia ke sini Bapak Ibu. Baru koma H2 koma tanda petik hadir. Petik lagi. Nah, ini sudah 1 hadir Bapak Ibu. Itu akan kelihatan. Jadi kalau saya tulis lagi di sini izin, saya tulis lagi di sini contoh ya, bukan begini Bapak Ibu nanti. Ini kan otomatis terisi, contoh saja. Maka di sini akan kelihatan 2 hadir. Nah, isinya berapa? Tinggal paste sini saja. Di sini kita tulis izin di sini. Izin. Di sini H2. Oke Bapak Ibu. Isinya berapa? 1. Kan kelihatan di sini Bapak Ibu. Kemudian alfanya berapa? Tinggal copy saja di sini Bapak Ibu. Nah, ini juga karena saya lupa tadi berikan tanda string di sini, jadi harus edit satu-satu lagi dulu.
Sini tulisnya apa alfa ya? Oke. Nah ini Bapak Ibu. Jadi dalam satu semester kan nanti penuh di sini Rais. Karena itu Rais di sini. Ini untuk 9A. Nah, kalau 9C kan tadi apa kan sudah terisi ya? Nah, di sini ini 9C isinya kan. Jadi semua ini nanti Bapak Ibu bisa perkecil kolomnya. Ini kan bisa di-download dulu Bapak Ibu. Nanti bisa modifikasi ini. Karena ini belum terlalu rapi. Nanti Bapak Ibu rapikan di sini. Kalau sudah 1 semester baru dirapikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau bagaimana caranya kalau saya mau buka nanti di handphone saya? Di handphone kan kalau kita login di ini tadi bisa kita simpan di layar utama. Misalkan kalau Bapak Ibu punya handphone itu supaya cepat didapat browser itu atau web itu, kita langsung copy saja di layar utama handphone kita. Jadi pas masuk di kelas langsung buka saja handphonenya, baru klik linknya itu Bapak Ibu. Kalau kita download di sini, kalau kita lihat hasilnya di sini itu tidak real time. Artinya selalu kita download dulu Bapak Ibu. Itu bedanya kalau kita simpan di OneDrive. Kalau ini kan harus di ini terus, dilihat terus Bapak Ibu, di-download terus di sini. Tapi kalau di OneDrive itu tidak perlu kita download. Nanti terakhir baru kita download Bapak Ibu. Saya kira itu saja dulu dari saya, oleh-oleh untuk Toli-Toli. Ada pertanyaan mungkin? Oke, teman-teman, luar biasa oleh dari Pak Mansur untuk kita karena tidak semua orang bisa menghadirkan Pak Mansur di langsung live di kelasnya. Jadi kesempatan ini gunakan sebaik-baiknya. Tanya memang karena masih ada hari ini dan besok kebetulan beliau ada hadir ya. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silahkan sebelum beliau pamit. Menarik tadi ya, ada tambahan ilmu mengenai penggunaan daftar hadir itu. Rais, ada Ibu Silakan. Fatmi. Jadi tidak kita masuk memang otak di OneDrive bekerja tak Bu? Ibu Afni, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Budi, ya, mau aktifkan Pak Budi dulu. Ya Pak, saya mau tanya, ini absen yang dibikin tadi ini untuk digunakan pas nanti misalnya kita sudah di kelas. Adakah kira-kira absen yang semacam ini yang bisa kita gunakan pada saat pembelajaran sekarang ini, pembelajaran online nanti misalnya? Begitu Pak. Bisa saja Bu kita buat di form juga, cuma kan apa istilahnya antara hadir dengan tidak hadirnya kan Iya. Nanti kalau anak-anak tidak jujur, maksudnya bisa saja sih mengirimkan formnya, cuma mungkin dalam pembelajaran mungkin seperti ini Bapak Ibu, nanti diundang masuk di kelas tim umpamanya. Di kelas tim. Ya. Kalau masuk di kelas tim, kita tidak perlu buat daftar hadirnya karena itu kalau kita meeting Bapak Ibu itu otomatis servis daftar hadirnya. Dia jam berapa dia masuk, jam berapa dia keluar. Ada Bapak Ibu. Bahkan di sini ada kelihatan. Nah, seperti itu Bu. Bahkan kalau di Teams itu sebenarnya saya perlihatkan saat Bapak Ibu ini semua pertanyaan, mungkin para ini juga. Kalau Bapak Ibu seperti di SMP 3 Toli-Toli, SMP 3 Toli-Toli itu sudah bisa menerapkan ini pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Teams. Kenapa? Karena Sudah memiliki sekolahnya sudah turun dulu. Ibu. Ya, oke.
Di Teams itu ada Bapak Ibu satu fitur, saya bukakan dulu, itu bisa melihat kehadiran siswa kita setiap saat Bapak Ibu. Saya buka dulu satu kelas. Mana ya? Semarang saja dulu. Mudah-mudahan ini saya buat ini. Ada satu fitur Bapak Ibu yang keren sekali. Saya cari dulu kelas di sini. Saya perlihatkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa membantu juga nanti. Oke. Ini ada satu kelas saya ini, kelas trainer saya. Ini ada menu satu Bapak Ibu. Ini ada menu satu namanya Insight. Nah ini. Yang ini apa fungsinya? Itu bisa melacak aktivitas dari semua siswa kita. Sama dengan di kelas ini, kelas Tolitol ini, kelasnya Pak Rais bisa nanti memantau pesertanya siapa-siapa yang ikut webinar, berapa menit dia, contoh ya. Nanti kalau belum ada muncul Bapak Ibu tinggal klik yang ini, baru pilih Insight, pilih ini, nanti ditambahkan. Di add saja itu sudah masuk Bapak Ibu. Nah, karena ini saya sudah ada, bagaimana kita melacak ini, melacak keberadaan keaktivitas siswa maksudnya sini Bapak Ibu. Nah ini, nanti para S bisa melihat nanti itu di kelasnya siapa-siapa kalau ada pesertanya kenapa tidak ikut webinar. Oh saya ikut Pak dari awal sampai akhir. Nanti akan kelihatan di sini apa benar atau tidak. Nah, menu Insight ini semua siswa itu, semua peserta muncul nanti namanya di dalam. Bahkan kita mau lihat di setiap harinya, mulainya tanggal berapa, apakah dia aktif atau tidak, itu akan kelihatan di sini Bapak Ibu. Aduh, berputar-putar. Jarima. Aha. Oke, Nah ini Bapak Ibu. Bahkan bisa dilihat berapa kali dia chatting di grup, berapa kali dia menjawab pertanyaan-pertanyaan orang di grup. Itu kan lebih terdata Bapak Ibu. Contoh ini kasus. Saya mau pilih tanggal bulan berapa ya? Bulan Juni. Tanggal 2 Juni, tanggal 3 lah. Nah, tanggal 3. Saya mau cari siswa tertentu Bapak Ibu. Nah ini akan kelihatan sekali Bapak Ibu. Jadi contoh ini siswa Aan Hermawan Andawa. Itu akan terbaca di sini bahwa apa yang dilakukan Aan itu. Nah, ternyata dia ikut meeting saya sekitar 441 menit. Dari 548 menit. Berarti dia tidak selesai. Dia keluar. Dia meeting lagi. Pernah meeting juga. Ini ada tanggalnya Bapak Ibu. Ini mulai 9 pernah meeting 3 kali. Ini Bapak Ibu. Kemudian di sini juga akan kelihatan. Oke ya. Ini sudah, kita lihat lagi yang kecil-kecil. Apa yang kecil-kecil ini? Dia pernah melihat jadwal. Ini. Dia melihat tab file tentang, dia membuka file jadwal. Ini. Ya kelihatan. Oh saya pernah membuka file. Ini lagi apa ini? Ini. Kalau kita mau lihat aktivitas apa? Aktivitas contohnya komunikasi saja di chatting. Ini akan kelihatan semua Bapak Ibu. Apa yang kita mau lihat di sini itu chatting. Ini.
itu, sorry, Aan itu dia, aduh, ini Bapak Ibu, ini dia pernah membuat satu pesan, kemudian dia menjawab 2 pesan orang lain. Dia masuk ke channel. Itu semuanya terdata di sini Bapak Ibu. Jadi orang tidak bisa bohong, siswa kita tidak bisa membohongi kita bahwa apa semua yang pernah dia buka di Teams pada jam-jam tertentu, ini kan jam 2. Apa dia lakukan jam 2 Adrianus? Kita pilih ini. Oh, dia hanya melihat channel hari kedua. Ini kan ada channel saya hari kedua. Dia bisa lihat itu. Oh, pada jam 10 malam. 10 malam apa dia lihat? Oh, dia melihat channel saja. Kemudian ini lagi. Dia mempost satu pesan 1 kali ini. Itu semuanya akan terdata Bapak Ibu. Dan itu tidak bisa bohong. Karena itu sudah terdata. Saya kira itu tambahan Bapak Ibu, jika ada yang ingin tanyakan, ini bisa kita setting tanggal berapa kita mau lihat, apakah hanya 1 minggu atau dalam waktu 1 bulan, apa-apa yang dilihat itu peserta bisa. Dan ini bisa kita langsung download hasilnya Bapak Ibu dalam bentuk Excel semuanya. Ini, kalau kita download ini, akan kelihatan semua aktivitas dari siswa itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak perlu capek-capek lagi menulis kalau kita mau melihat siswa. Saya kira itu Pak Rais. Iya, terima kasih. Luar biasa ilmu yang kita dapatkan pada hari ini teman-teman semua. Pak Mansur meluangkan waktu hampir lebih kurang 2 jam mendampingi kita. Dan insya Allah mudah-mudahan beliau masih diberi kesempatan untuk kesehatan untuk bisa bersama kita lagi pada pertemuan besok setelah sholat Jumat ya. Jangan lewatkan Bapak Ibu sekalian, hal-hal ini jarang kita temukan ya. Makanya bersyukur kita bergabung di kelas ini. Saya kira kita beri kesempatan dulu pada Pak Mansur untuk beristirahat karena beliau dengan kesibukannya masih bisa. Terima kasih Pak Mansur bisa bergabung bersama kami dan kami tetap menantikan kedatangan Bapak insya Allah pada besok hari setelah Bapak khotbah Jumat di 2 tempat seperti yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak Mansur, teman-teman semua. Sebelum ya Mas, ada pesan Pak Mansur sebelum live? Satu pesan saja bahwa apa yang kita dapatkan Bapak Ibu selama pelatihan diseminasi ini itu tidak ada artinya jika Bapak Ibu tidak praktekkan di sekolah kita masing-masing. Itu saja. Karena pelatihan ini beda dengan pelatihan lain. Kalau pelatihan lain kan biasa kalau sudah ya selesai. Tetapi ini kalau sudah kemudian 1 minggu kita tidak laksanakan, ada beberapa kendala. Pertama, password kita bisa kita lupa. Apalagi kalau sudah 1 bulan baru kita buka, apalagi kata sandinya yang bisa mereset admin. Kalau bukan Pak Sartono, Pak Rais tidak bisa. Kalau di Indonesia Timur itu, kalau sekarang kan sudah banyak. Kalau dulu tuh saya hanya sendiri yang buatkan akun, tapi karena sekarang sudah hampir banyak trainer kita, jadi itu saya Bapak Ibu. Tolong sandinya itu dicatat betul. Saya di sini 1 hari itu, aduh, betul-betul saya mereset terus pekerjaan. Ada trainernya mengatakan, Pak, direset. Saya bilang ini sudah 3 kali saya reset ini. Saya bilang, ya maklumlah orang tua. Ya mau apa juga, direset lagi. Jadi tolong Bapak Ibu betul-betul dicatat itu kata sandinya, sehingga tidak merepotkan orang. Kalau masih pelatihan masih bisa dihubungi Pak Rais atau siapapun. Kalau sudah pelatihan mau bertanya kepada siapa lagi. Paling orang lu susah-susah lagi. Saya di sini sekarang menangani hampir 100.000 peserta dari, kalau kelas utama itu 59 kelas, kelas diseminasi itu hampir 1000-an, jadi memang agak-agak berat sih Bapak Ibu. Terima kasih, itu saja pesan saya. Silakan, semoga ilmunya bermanfaat. Bagi sekolah yang mau deploy, Pak Rais, MGMP-nya juga sudah, SMK 1 Turi-Turi juga sudah, SMA 1 sudah. Ayolah Bapak Ibu, karena kalau sudah deploy itu
maka siswa dan guru bisa dibuatkan akun. Itu Bu, Bapak Ibu. Cukup Pak Rais saja. Selamat, tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih Pak Mansur. Ya, semuanya Pak Mansur. Oke, sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah. Baru mau pulang di rumah. Oke teman-teman semua, waktu ini sudah mendekati sholat asar ya. Jadi di materi ini Bapak sekalian ya. Nanti ada tugas 4 pas itu di apa namanya di Teams kita bisa kita coba mengerjakan sama-sama bagaimana membuat Word online dan Excel online. Nanti kita kolaborasi kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, kita saling belajar bersama. Sebelum saya tutup masih ada tambahan dari Rekamannya Pak, jangan tadi. Rekamannya Pak, jangan lupa dibagikan. rekaman Pak Mansur tadi ya. Yes. Oke, nanti kami bagikan rekamannya. Oke, sebelum diakhiri Pak Ilham ada tambahan? Ya, saya pikir tidak terlalu banyak Pak apa yang saya mau tambahkan seperti yang disampaikan tadi Pak Mansur. Sering-sering kita berupaya untuk selalu belajar memperak-atik Revisi 365 ini. Kemudian jangan lupa besok kesempatan yang sama, mudah-mudahan Pak Mansur ada waktu dan diberi kesehatan sehingga besok ada 2 materi yang akan disampaikan, yaitu masalah fitur sesuai dengan OneNote. ya OneNote tidak salah. Ya. Nah itu mungkin Pak Rais, terima kasih banyak. Oke, menjelang asar Bapak Ibu sekalian kita akhiri kelas ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Rais.